Mau coba-coba jadi seperti Gus Yakut, Daniel Anzar malah bikin geger dan diserbu netizen dan para pendukung FPI, Prabowo dan juga UAS. Dia mengucapkan selamat bergembira merayakan Natal bagi umat Kristiani. Jubir Menhan ini memang harus berbicara mewakili bagian dari pemerintah. Tapi dia lupa, rekam jejak dirinya tidak pernah bisa hilang. Rekam jejak orang ini tidak pernah bisa dihapus. Sebagai pendukung Prabowo yang juga di dalamnya ada orang-orang radikal seperti FPI, HTI dan ormas pendukung radikalisme lainnya. Saya jadi teringat dengan sebuah kisah anak bebek yang mau jadi seperti angsa. Bagaimana kisahnya? Kepada sobat-sobat saya yang beragama Kristiani, selamat bergembira merayakan Natal. Semoga damai dan kegembiraan menyertai sobat semua. Semua berawal dari ucapan Daniel Anzar Simanjuntak di atas yang ingin memberikan ucapan selamat merayakan Natal dalam diksi yang bagi saya sangat aman. Dia mengucapkan dengan cukup aman dan tidak terlalu mengindikasikan bahwa dia ikut merayakan Natal. Sebenarnya penggunaan kalimat yang dituliskan oleh Daniel Anzar yang pernah nunggak pajak Vespa murah ini cukup baik. Tidak ikut merayakan Natal, tapi mengucapkan ucapan berbahagia. Pemakaian kalimatnya cukup oke kok. Tapi memang dia sepertinya lupa bahwa karma itu selalu ada mengintai dirinya. Dia ini dulu merupakan bagian dari pendukung Prabowo. Di dalamnya termasuk Felix Xiao, HTI, Rizik, Amin Rais, Rocky Gerung dan tokoh-tokoh pemecah belah bangsa ini. Mereka ini seperti penunggang dari kaum radikalisme. Berbeda dengan Gus Yakut, saat dia berbicara tidak banyak reaksi berlebihan dari orang-orang di belakangnya. Karena apa? Karena Gus Yakut dari awal sudah jelas dan konsisten bahwa dia adalah anggota Banser, organisasi pemuda sayap NU yang mengedepankan toleransi dan keramahan. Berbeda dengan Daniel Anzar, yang tidak dikenal sebagai mantan ketum PP, melainkan pendukung Prabowo. Sudah sangat jelas. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Apakah penasaran dengan reaksi netizen yang menyerbu abis Daniel Anzar? Yuk disimak beberapa responsnya. Ingpain, Assalamualaikum, Horas Laiku Juntak. Semoga kita semua ditunjukkan jalan yang lurus dan benar, amin ya Allah. Khilaf itu ditoleransi juga ada batasnya, tapi kalau niat itu mutlak. Seperti kata UAS, ada 3 hal yang kita akui walaupun bahasanya dibungkus dengan stil berbahasa, tapi tetap saja pengakuan terhadap 3 hal. Status Isa, kelahiran Isa dan kematiannya. Astagfirullah. Saya bukan ahli agama apalagi ahli surga, tapi yang saya tahu dari kecil kita dilarang mengucapkan dalam bentuk bahasa apapun. Jika salah mohon dikoreksi statement saya ini. Dari respons di atas kita tahu bahwa orang ini mengharamkan segala bentuk ucapan, meski menggunakan diksi yang seaman mungkin. Dia mengatakan niat itu tidak bisa dibohongi. Niat itu mutlak. Nah, kena deh karmanya. Lantas apalagi reaksi dari para netizen lainnya? Felicity Anissa, yang saya sangat sesalkan ketika para syuhada terbunuh. Bapak yang satu ini tidak ada sepatah kata pun untuk berbela-sungkawa. Lebih penting dia mengucapkan kata di atas. Padahal bagi seorang muslim mengetahui apabila kita nanti di alam mahsyar kita ingin berkumpul para ulama, para syuhada, bukan dengan orang kafirun seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Diamnya Prabowo ternyata tidak membuat saya saja yang geram, tapi membuat orang-orang pendukung FPI juga geram. Karena Prabowo yang digadang-gadang sebagai pembela FPI malah diam dan bungkam 1000 bahasa. Ketika 6 orang terduga teroris itu dibunuh, Prabowo cuek. Menteri-menterian Prabowo mungkin malah asyik kirim-kirim Christmas hamper ke teman-temannya dan saudara-saudaranya yang Kristiani. Mau sehebat apapun Daniel ngoceh, dia tetaplah Daniel yang merupakan bagian dari pendukung Prabowo bersama mereka-mereka itu. Mari kita simak komentar lainnya. Satu lagi ya, biar nggak pada sakit mata.
Sirotora Fajareka. Lo kata saya gimana pun bahasanya, lo memang tidak boleh ya jangan diucapkan, lebih baik diam. Walaupun memang Mas Daniel jubir Menhan. Memangnya tidak ada staf Pak PS yang beragama Kristen atau Katolik yang bisa mewakilkan ucapan selamat itu. Sesama alumni Muhammadiyah saya sedih mas lihat jenengan. Kasihannya Daniel Anzar. Nggak bisa lepas dari stigma masa lalu. Makanya berpolitiklah yang benar. Anda sudah nggak bisa kembalikan kerusakan demokrasi beberapa waktu silam.